wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang mulia Bapak-bapak pimpinan Universitas Brawijaya, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang ke-23 ini terasa kita masih diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesadaran iman dan ketakwaan. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diterima sebagai pelaksanaan kewajiban, diterima sebagai penebusan dosa, dan diterima sebagai peningkatan derajat dan martabat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, salatullah wa salamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita sadari insya Allah Ramadan ini adalah tarbiyatul lil mu'minin. Ramadan itu proses pendidikan bagi hamba Allah yang beriman. Namanya Ramadan sebagai proses pendidikan, maka nilai-nilai pendidikan itu tidak hanya kita jalankan saat kita dididik, tapi nilai-nilai positif yang ditawarkan dan diajarkan oleh Ramadan itu harus terus menerus secara istiqomah kita jalankan sampai akhir hayat kita. Yang diajarkan Ramadan agar kita memiliki sesuatu yang positif secara istiqomah. Yang pertama adalah tarbiyatul ruhiyah. Yang kedua tarbiyatul ijtimaiyah. Yang ketiga adalah tarbiyatus sihriyah. Yang pertama tarbiyatul ruhiyah, artinya Ramadan ini mendidik secara istiqomah agar aspek kerohanian kita ini bersuasana yang positif terus. Artinya annahu yu'awidu sabra wa sukra wa yuqawi alaih wa yu'allimu dhabtun nafsi wa yusa'idu alaih wa yujidu fin nafsi malakat taqwa wa yurabbiha. Ramadan ini mendidik kita agar punya sifat sabar secara istiqomah, karena hidup ini adalah cobaan. Setiap hari yang kita rasakan, kita diuji istri, diuji suami, diuji anak, diuji rezeki, diuji ekses-ekses sosial, budaya dan seterusnya, diuji alam dan seterusnya. Sehingga ketika Ramadan mendidik kita mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, walau itu makanan milik kita, kalau belum waktunya tahan, latihan menahan diri terhadap sesuatu yang mungkin disenangi, melatih sabar agar diri kita punya daya tangguh untuk menjalankan semua yang baik yang diperintah Allah,
punya daya stabilitas temperatur batin untuk menafikan sesuatu yang dibenci Allah, semua yang dilarang Allah. Sampai yang di luar itu, barangkali kita juga punya daya tahan untuk menghadapi yang namanya musibatan. Sesuatu yang kadang kita terasa tidak enak dengan musibah itu, tapi sebenarnya di balik tidak enak itu ada rahmat yang besar. Manakala kita punya satu sifat dan sikap as-sabr, kesabaran. Paling tidak amaliyah-amaliyah yang ditawarkan oleh Ramadan, baik yang menyangkut hablum minallah sampai yang hablum minan nas, yang konteksnya hablum minallah sampai yang konteksnya hablum minallah sampai yang hablum minan nas, yang wajib sampai yang sunnah. Ini semua paling tidak proses keseimbangan mental kita supaya jumlah cobaan yang kita hadapi bisa sebanding dengan jumlah kekuatan yang kita miliki. Ini sesuatu yang sangat positif untuk dunia modern. Karena menurut pengamatan kita barangkali tidak sedikit orang yang hidup itu jumlah cobaannya lebih tinggi dibanding kekuatannya, kemudian tidak munajat kepada Allah, tidak taat, tidak doa, tidak zikir, tidak langgar, tidak masjid. Amaliyah-amaliyah yang bisa memperkuat rohaniyahnya ditinggal, sehingga kompensasinya sedih, ngeluh, sambat, sedih, ngeluh, sambat. Nah, ketika situasi rohaniyah keruh seperti itu, kemudian krisis hidayah, krisis maunah itu terjadi, sampai juga optimisme positif yang dilandasi iman itu tidak muncul. Saya tidak bisa membayangkan betapa tertekannya hati nurani kita untuk menghadapi jumlah problem lebih tinggi dibanding jumlah kesabaran itu. Nah, lebih parah dan bahaya lagi ketika seumur-umur kita ini jumlah potensi kolesterolnya di atas ambang normal, lalu menjadi orang yang kompensasinya sedih, ngeluh, sabar. Wah, ini kalau nanti satu ketika degup jantung di atas ambang normal, lalu macul damnya naik, tensi darahnya naik, maka penyakit-penyakit itu terus akan menimbulkan stres, lalu depresi, lalu naik lagi des darah tinggi, lalu naik lagi namanya stroke. Nah, biasanya kalau tegangnya memuncak di atas stroke itu biasanya tahlilan biasanya gitu ya. Oleh karenanya inilah yang ditawarkan oleh Ramadan, annahu yu'awidu sabra wa syukra. Di samping juga melatih diri kita istiqomah, punya sifat sabar. Paling tidak orang hidup dengan berbagai macam problematika, orang hidup dengan berbagai macam cobaan dan tantangan itu, dengan amaliyah-amaliyah Ramadan yang kita jalani ini menjadi proses keseimbangan mental kita supaya jumlah cobaan sebanding dengan jumlah kekuatan, tidak gampang stres, apalagi putus asa. Nah, karena kalau putus asa berat. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi, orang putus asa itu hidupnya tidak objektif. Melihat kereta api kelihatan roti, itu kan bahayanya orang yang putus asa. Tapi di samping itu juga melatih secara istiqomah bagaimana kita bisa bersyukur. Oleh karena itu arah dari istiqomah yang diajarkan oleh Ramadan adalah asyukur, ai fi muqalabatin ni'mah. Konteksnya dengan berbagai macam nikmat yang kita terima dari Allah itu. Ada yang namanya nikmat tidak pernah kita ikhtiari, Allah beri. Namanya al-minnatu. Kita berikan fisik seperti ini tidak pernah kita minta, orang tua kita juga tidak pernah pesan kepada Allah. Kita diberi seperti ini dan struktur rohaniah seperti ini. 24 jam yang lalu kita diberi sehat oleh Allah, padahal tidak 24 jam itu kita minta sehat. 24 jam yang lalu kita diberi cukup oleh Allah, padahal tidak 24 jam itu kita minta cukup. Banyak anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, tidak lewat ikhtiar kita, baik dohir maupun batin. Dohir juga tidak kerja, batin juga tidak minta, Allah berikan cuma-cuma. Yang kedua, ada yang pentingnya nikmat supaya kita bisa bersyukur secara istiqomah itu, namanya ar-rahmah. Karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang soleh namanya rahmat, kepada hamba manusia namanya rahmat. Dan yang namanya rahmat ini harus dijemput dengan konsep kasab, konsep ikhtiar. Ikhtiar dohir dengan kerja profesional,
ikhtiar dohir dengan seperangkat munajat, doa dan lain sebagainya. Sebagai hamba Allah tentu menjemput rahmat yang kita butuhkan setiap hari untuk dunia akhirat. Apa itu keluarga sakinah, itu juga rahmat. Dan yang jelas-jelas kita sebagai seorang manusia yang diberi hak hidup di bumi pertiwi Indonesia ini, kita sudah diberikan sekian puluh tahun rahmat kemerdekaan, dan dinyatakan jujur bahwa merdeka itu bentuk rahmat Allah, bukan akun-akun pribadi para jenderal, para pejuang mulai Sabang sampai Merauke. Dinyatakan secara jujur dan itu benar, dan itu falsafah Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi, diformat di Indonesia menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan diturunkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Rahmat Allah, hadza min fadli rabbi, ini rahmat Allah. Artinya satu kebutuhan hidup manusia secara pribadi maupun komunitas sebuah bangsa, yang apabila kita ingin rahmat itu kita harus ikhtiar. Secara dohir orang mengikhtiari sukses makmur rumah tangga atau target-target Universitas Brawijaya, ada sekian banyak rahmat yang diinginkan. Bagaimana para mahasiswanya dapat ilmu yang manfaat, posisi yang manfaat, hidup yang manfaat, macam-macam lah. Berbagai macam bentuk rahmat itu harus diikhtiari dengan dua hal. Secara dohir, bagaimana kita bisa aplikasi takwa dalam dunia kerja kita. Artinya apa? Bekerjalah yang profesional. Kenapa? Yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menjadi marketingnya Siti Khadijah dulu, Ibunda Siti Khadijah, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ikhtiar mencari rahmat, ikhtiar bekerja itu secara profesional. Sampai beliau sendiri waktu di depan Masjid Quba itu menyatakan, innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyukinahu. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hambanya apabila melakukan pekerjaan dilakukan secara ayyukin. Ayyukin itu bahasa hadis, kalau biasanya diterjemah pakai bahasa Ajam, pakai bahasa Indonesia misalnya, kandungan moralnya tidak nyampe. Sehingga barangkali makna yang akan dekat dengan bahasa ayyukinahu adalah bekerja yang profesional. Artinya orang bekerja secara profesional itu mesti ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki. Yang kita tahu ya, apa kompetensi personal, apa kompetensi profesional, apa kompetensi sosial. Artinya kompetensi personal itu orang bekerja harus punya karakter. Kalau arah pendidikan kita pendidikan yang berkarakter, maka itu tepat untuk melahirkan pekerja-pekerja yang profesional. Karena salah satu unsur dinyatakan bekerja yang profesional, orang itu harus ahli di bidangnya. Ketika dia betul-betul memahami model pekerjaan yang dijalani, dari aspek problematika pekerjaannya dipetakan dan seterusnya, sehingga orang betul-betul memahami pekerjaannya, memahami problem pekerjaannya, dan sampai memberikan problem solving terhadap pekerjaan yang dijalankan. Insya Allah orang yang sedemikian itu bisa dinyatakan bekerja yang berkarakter. Dia melakukan pekerjaan itu betul-betul menjiwai pekerjaan, menyenangi pekerjaan. Kalau sudah pekerjaan dilakukan seperti itu, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, maka aktivitas pekerjaan itu bisa menembus fungsi-fungsinya. Semakin besar manfaatnya untuk kehidupan orang lain. Karena namanya bekerja itu sebenarnya hakikatnya bagi hamba Allah yang soleh seperti kita adalah implementasi ibadah kita kepada Allah. Sehingga terikat oleh syarat rukunnya. Agar kita bekerja secara istiqomah setiap hari kita dari rumah menuju tempat kerja ini, tidak sekedar kita meraih hal-hal yang bersifat duniawiyah, tetapi pasti memetik pahala di akhirat. Karena kita ini pelayanan masyarakat. Kalau kita pelayan masyarakat niatnya benar dan harus ada niatnya saat kita bekerja, karena niat itu rukun amal. Niat itu dalam studi fikih rukun bekerja, rukun amal. Maka pekerjaan kita dinilai ibadah, pekerjaan kita tidak sekedar profesional, tapi melahirkan pahala yang besar besok di akhirat. Maka disinilah ada dua unsur, niatnya harus jelas,
yang kedua harus dikerjakan secara profesional supaya pekerjaan kita menembus ruangan-ruangan manfaat yang semakin meluas, semakin melebar, sehingga ini dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang besar manfaatnya untuk kehidupan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur secara istiqomah? Ada nikmat minnah tanpa ikhtiar, Allah beri cuma-cuma. Ada rahmat Allah baru kita diberi kalau kita ikhtiar secara zahir profesional dengan niat yang benar dan dengan pakem ilmu yang sudah jelas. Yang kedua, ada yang namanya model doa secara batiniah. Hamba Allah yang beriman apabila meraih rahmat, meraih kebutuhannya tidak lewat doa, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Ada problem tidak ada problem, sebenarnya doa itu ibadah. Makanya dalam Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku akan. Tapi masih akan ya. Makanya di situ ada fi'il mudhari', zamannya mustaqbal. Ada selang waktu yang harus ditunggu. Kadang-kadang orang doa itu tidak tanggung jawab. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi yang dilakukan sayyi'ah. Jadi dia minta baik dengan cara yang baik, tapi sebentar lagi perilakunya tidak baik. Makanya kadang-kadang yang menggagalkan kinabulaning donga itu sebenarnya bukan Allah, tapi perilaku kita tidak setel dengan ungkapan doa kita kepada Allah. Dan doa ini betul-betul melahirkan satu optimisme positif yang dilandasi iman, bahwa betul-betul kita akan diijabahi oleh Allah. Makanya rukun orang berdoa menggapai rahmat itu harus muqinuna bil ijabah, harus yakin, tidak boleh coba-coba, harus yakin bahwa doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang ada orang sekian tahun dia berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi apa yang diminta pada Allah itu tidak diberikan oleh Allah. Sudah sekian lama tidak wujud-wujud. Ternyata ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang minta kepada Allah tidak segera dipenuhi oleh Allah, terasa tidak kabul, itu kata Kanjeng Nabi alamatnya kalau jenengan dicintai oleh Allah. Ada yang nggak masuk akal? Jaluk kok tak ganti kok belum kabul, aku jaluk suge kok gak mudah-mudah pangkatnya. Ternyata Allah cinta kepada orang itu. Yang dicintai apanya? Caranya dia minta itu. Jam 3 malam dia bangun, naik Senin, naik Kamis, Kamis itu ya. Belum dia kalau wah, warid-warid, dengker, munajat model apa saja dilakukan, sedekah dan lain sebagainya, agar apa yang diminta Allah itu dikabulkan. Allah tidak cepat-cepat ngabulkan karena Allah sedang senang caranya dia minta kepada Allah. Ini harus ngerti. Lendang cepet tak kabul, no. Ini mesti leren tahajudnya, leren sholat duhai. Wis orang reken aku, oleh tak lor tak cepet tak kabul, no. Biar dia tambah dekat kepada saya, biar dia tambah ibah hati kepada saya, dia tambah ngerengek kepada saya. Semakin dia ngerengek kepada aku, tambah senang pada dia. Makanya jangan sultan kepada Allah. Kalau kita minta makmur, kita minta apa saja, kalau tidak segera dipenuhi oleh Allah, tandanya Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan seperti itu sebenarnya, sehingga betul-betul ada pahala yang besar bagi orang yang kinabulani ditahan oleh Allah dan ternyata itu dicintai oleh Allah. Berarti dia besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rahmat digapai dengan doa munajat kepada Allah. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, ala atullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yaturrukum arzaqakum tad'un Allah fi lailikum wa naharikum. Maukah kalian aku beri petunjuk satu amalan yang apabila kalian lakukan, kalian akan selamat dari musuh-musuh kalian. Apa musuh kalian itu? Nafsu kalian sendiri yang selalu menentang perintah-perintah Allah. Apa musuh eksternalnya itu setan, iblis, teman yang jahat? Apa musuh kalian itu al-mu'minu yahsuduhu, orang mukmin yang iri, dengki, hasud terhadap prestasi orang lain? Apa musuhmu itu al-munafiqu yubghiduhu, orang munafik yang membenci kamu?
Apa musuh kalian itu? Al-kafiru yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi kamu. Ada 5 tantangan, 5 musuh bagi hamba Allah yang soleh itu. Nah, ketika kalian melakukan ini nanti, kalian akan diselamatkan oleh Allah dari musuh-musuhmu, dan kalian akan pantas mendapatkan jatah rezeki yang luas deras dari Tuhanmu. Apa itu? Tad'unallah fi lailikum wa naharikum. Rawahu Tabrani, hadis hasan sahih. Jadi ketika kita berdoa minimal sehari semalam itu 2 kali. Kita berdoa di waktu malam untuk menghadapi cobaan dan cukupnya rezeki sampai siang. Kita berdoa di siang hari seperti ini untuk menghadapi tantangan dan cukupnya rezeki sampai malam. Minimal hamba Allah itu dituntut doa 2 kali. Untuk apa? Menghadapi cobaannya. Yang kedua, menghadapi kecukupan rezekinya. Kecukupan rezeki dengan doa. Apakah nggak lebih efektif dengan kerja yang nyata saja? Golek wong iku ndonga dan nyambet gawe. Sakjane sing mandi ku kerjane apa ndongane? Anak sekarang diprotes. Dimuruki ndonga itu diprotes. Pak Ustaz, sakjane sing mandi ku nek aku makmur sukses. Iku sing mandi ku ikhtiarku dhewe apa ndongaku. Jadi diprotes anak sekarang. Padahal doa itu juga diajarkan untuk menggapai rahmat Allah, apalagi menghadapi tantangan-tantangan yang berat, supaya Allah memberikan pertolongan dari setiap problem yang kita hadapi. Yang kedua, agar rezeki itu tidak sekedar min haitsu yahtasib, tetapi dalam Al-Quran ada konsep wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau rezeki yahtasib ya sudah banyaklah contohnya. Jenengan kalau udah tanggal 28 itu mas apal setu kilo ongkone ono piro, mbok dipotong kredit galek mulai tinggal piro, kan sudah jelas. Ya tasnya sudah jelas, hitungannya sudah jelas. Tapi sebenarnya rezeki itu datangnya tidak hanya lewat itu. Allah memberikan peluang kepada hambanya yang soleh, yang bermunajat, yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, agar rezeki yang di luar yang kita sangka, yang tidak kita planning, yang kita tidak rencanakan, Allah berikan. Maka itulah jadi orang yang bertakwa, doa yang istiqomah, munajat kepada Allah Subhanahu. Makanya kadang-kadang ada tukang becak kok berangkat haji lebih duluan daripada yang dosen misalnya. Itu barangkali ada rezeki lompatan itu nanti. Rezeki yang dikirim oleh Allah di luar dugaan. Tahun 2003 saya pernah berangkat haji, tukang becak perapatan Jenggelayan, orang Pronojiwo. Di pesawat orang alhamdulillah, dia bilang gitu, sing becaki budal balik kalau sing dibecaki gitu ya. Waduh, alhamdulillah sama istrinya. Loh, kamu kok bisa naik, gimana ceritanya, karunia Allah yang seperti apa? Ustaz, jalananku petang juta 250. Tapi aku 3 tahun setengah wiritan ijazah Mbah Hamid itu hasbunallah wa wakil, hasbunallah wa wakil, hasbunallah wa wakil, ba'dal maghrib hampir subuh 450 kali. Gue lagi setok petang 250 ditutup nikmal maula wa ni'man nasir, itu sudah 3 tahun setengah. Celenganku 4.500.000. Saat itu bayarnya 25 juta tahun 2003. Kamu berangkat 2 orang berarti 50 juta. Padahal jaringan musik 4.500.000, yang kurang sekian banyak itu gimana? Ada orang Jakarta nyari tanah, mobilnya diparkir di depan Al-Hikam Kiai Hasim, lalu berjalan ke selatan menghampiri saya. Saya sedang nongkrong di atas becak. Cak, di lingkungan sini ada nggak tanah dijual? Oh ada, padahal yang nggak harus tukang becak ini tanah dijual di mana? Ditumpak no becak, diputer-puter, golek-golek pengumuman di tanah tidur gitu ya. Akhirnya muter-muter ketemu di Jenggelayan Galang, sekitar 2.600 meter. Dah berdasarkan pengumuman dan nomor HP yang terpampang di situ, dibel oleh orang yang cari tanah dari Jakarta itu, dibel, deal datang ke rumah, asal itu deal harganya, besok akan di depan notaris dibayar. Pulang ke masjid sambil menghampiri mobilnya di tengah jalan, depannya SMA 7 itu. Lalu seorang Jakarta bilang gini, Cak, penjalu ida hadiah apa? Pak, saya sudah 3 tahun setengah kepingin berangkat haji. Ya wis gak apa-apa, daftar sampai bojomu tak bayarin. Saking senengnya dengan itu, dia turun dari becaknya, nggak sadar kalau di atas becak itu ada bosnya, itu nggak sadar. Langsung sujud di aspalan, becaknya jalan terus, natap itu sotonya Banjar itu ya, berhenti. Wah,
Lalu dia bilang saya, alhamdulillah ternyata zikir dan doa itu ada efeknya, yaitu namanya rezeki min haitsu la ya. Saya mikir di pesawat tak kuyoni, lah yo, lek tukang becak itu tak bicarakan di depannya dia, biar dia tertawa senang. Lah yo lek tukang becak jagane duit becak, kira-kira sak coploke bokonge gak budal-budal. Alhamdulillah barokahnya zikir dan doa rezeki min haitsu la ya. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ini kita dididik bagaimana kita ini bisa bersyukur atas nikmat Allah, sehingga semakin tinggi daya syukur kita, semakin nikmat terasa dengan nikmat yang kita terima. Semakin tinggi daya syukur tentu karena semakin bagus tingkat zikirnya. Dalam studi Quran antara zikir dan syukur digandeng. Udhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur, itu tidaklah iktiron, disebut gandeng karena saling berefek. Semakin bagus zikirnya, semakin gampang sadar atas nikmat-nikmat Allah itu. Sehingga ketika semakin gampang sadar nikmat Allah, daya syukurnya muncul, daya nikmatnya itu akan muncul. Ketika orang punya rasa nikmat dengan syukur itu, maka dia akan istiqomah syukur, karena dia takut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi masyadid. Walaupun ini gaya bahasanya kayak pengumuman, lek syukur pasti tak tambah, lek kufur awas azabku sangat menyiksa. Ini kayak pengumuman, tapi sakjane syukur itu wajib. Nah, gaya bahasa Quran itu diterok di Pak RT di kampung kita. Lek ono dalan cilik, banyak anak kecil berlalu lalang, dikei pengumuman di tembok gede, lebih sopan turun ngebut penjun. Itu gaya ini terok Quran aslinya. Jadi ketika kita bersyukur, nikmat tambah, lek kufur awas penjun. Nah, untuk ilahi, mudah-mudahan senantiasa kita didorong pertolongan Allah, bisa istiqomah sabar, bisa istiqomah syukur, sampai kepada secara istimewa kita dilatih oleh Allah dengan Ramadan ini. Annahu yu'awidu ummatan nidham, umat yang tertib, umat yang disiplin, tidak berucap kalau tidak bermanfaat, tidak berbuat kalau tidak bermanfaat. Kalau dia berucap dan berbuat tidak bermanfaat, mengganggu orang lain, maka Kanjeng Nabi Muhammad mengkritik berapa banyak orang bisa puasa nggak dapat apa-apa. Malam yata qala zur wal amala bih fala yusalillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang saat Ramadan ucapannya celebang-celebung, menyakitkan orang lain, mencapik-capik ukhuwah, menyakitkan, merenggangkan, mencapik-capik persaudaraan, Allah tidak butuh puasanya orang yang sekedar meninggalkan makan minum, dan tapi lisan dan perbuatannya masih berbuka dengan hak orang lain. Sampai kepada yang terakhir, kita dilatih gemar secara istiqomah sedekah di bulan Ramadan, suka memberikan buka di musola, di masjid terdekat kita, karena Kanjeng Nabi menghubungkan sedekah itu dengan capaian berkah Lailatul Qadar. Man fattara shaiman ala ta'amin aw syarabin min halalin shallat alaihi malaikatu fi saati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibril lailatal qadri. Siapa yang suka memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka malaikat sedunia mendoakan orang itu akan mendapatkan rahmat sepanjang Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatal qadri, dan secara khusus malaikat Jibril mendoakan orang itu akan mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan benar dari Allah, salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ala niyati syifa nas'aluka sihah wal afiyah, quwwatan dhahiran wa batinan wa salamah, qabul du'a wa tawfiqul lil bala wa nasri 'alal a'da wa tulil umri fi ta'atillah wa ila hadratil habibil mujtaba wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi tila wa aghnina min ghairi tila. Allahumma arzuqna min al-uquli aw farwaha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi anzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.